Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengungkapkan mayoritas satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terkait kejadian keracunan makanan program makan bergizi gratis belum lama beroperasi. Hal itu Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkapkan 18 dari 19 SPBG yang terkait kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengungkapkan mayoritas satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terkait kejadian keracunan makanan program makan bergizi gratis belum lama beroperasi. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan BPOM terhadap SPPG yang berkaitan dengan kejadian luar biasa keracunan pangan MBG periode Agustus hingga September 2025. Data mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. Merujuk temuan yang ada, BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kejadian terjadinya masalah ratusan kasus dan ribuan anak-anak kita jadi korban karena di SPPG-nya yang menjadi problem dan mungkin mayoritas dari mereka belum memiliki sertifikat like hygiene sanitation. Slide berikutnya saya kira supaya dicepatkan yaitu SPPG sebagai konteks yang kita kerjasamakan ternyata betul data ini menunjukkan dari 18 dari 19 SPPG yang bermasalah tadi ternyata itulah semua yang masih menimbulkan masalah sekarang ini sehingga kita lihat mulai dari bulan Juli sampai dengan September awal ini itu meningkat karena masalahnya di SPPG tersebut. BPOM menegaskan bahwa kejadian luar biasa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dinilai mutlak agar program MBG benar-benar dapat menjamin kesehatan anak-anak di seluruh Indonesia. Tim Liputan Adex. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS untuk dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi program makan bergizi gratis dipercepat. Menkes menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan. Menkes mengungkapkan percepatan sertifikasi like hygiene dan sanitasi penting bagi seluruh dapur MBG agar makanan dihasilkan berkualitas. Nantinya proses sertifikasi dapur MBG akan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya Bapak Ibu yang kuning itu. Supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada. Ya, nanti akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dan hari Senin kemarin saya sudah meeting dengan Pak Tito juga Pak Mendagri ke seluruh kabupaten kota Dinas Kesehatannya untuk minta menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan. Kami pemirsa pengendali PT RMK Energi Tbk yakni PT RMK Investama melepas kepemilikan sahamnya di RMKE sebanyak 459,37 juta saham dengan nilai transaksi mencapai 408,84 miliar rupiah. Ya, Direktur RMK Investama Vincent Saputra mengungkapkan aksi divestasi saham tersebut dilakukan dalam satu kali transaksi yakni pada 29 September 2025. Secara rinci RMK Investama menjual saham RMKE di harga Rp890 per saham. Dengan demikian RMK Investama sedikitnya memperoleh dana segar senilai Rp408,84 miliar untuk aksi divestasi tersebut. Manajemen menegaskan bahwa transaksi ini tidak mengubah posisi RMK Investama sebagai pengendali RMKE. Pasca transaksi, kepemilikan RMK Investama atas RMKE menyusut menjadi 66,3%, turun dari sebelumnya 76,8%. PT Goodyear Indonesia Tbk atau GDYR mengumumkan transaksi afiliasi berupa penyewaan mesin pada 1 Oktober 2025. Ia mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, GDYR melakukan transaksi penyewaan mold atau pencetakan ban dengan Goodyear South
Asia Tires Private Limited dengan nilai transaksi ini sebesar $3.735 Amerika. PT Goodyear Indonesia Tbk atau GDYR mengumumkan transaksi afiliasi berupa penyewaan mesin pada 1 Oktober 2025. Mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, GDYR melakukan transaksi penyewaan mold atau mencetakan ban dengan Goodyear South Asia Tires Private Limited dengan nilai transaksi ini sebesar $3.735 Amerika. Baik GDYR maupun Goodyear South Asia Tires Private Limited merupakan dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. GDYR mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 2,93% secara tahunan menjadi $83,97 juta Amerika pada semester 1 2025. Namun laba bersih periode berjalan GDYR terkoreksi 58,8% secara tahunan menjadi $1,85 juta Amerika. PT Goodyear Indonesia Tbk atau GDYR didirikan pada tahun 1898 oleh Frank A. Seiberling, dinamai untuk menghormati Charles Goodyear yang menemukan proses vulkanisasi karet. Perusahaan ini tumbuh menjadi produsen ban terbesar di dunia dengan memiliki 46 unit pabrik produksi di 21 negara di seluruh dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, PT Sejahtera Raya Nugrah Jaya Tbk atau SRAJ emiten pengelola Mayapada Hospital melaporkan kinerja semester pertama tahun ini. Ya, namun kinerja keuangan perseroan berbalik rugi meski pendapatannya naik. SRAJ melaporkan rugi bersih sebesar Rp65,55 miliar hingga Juni 2025. Padahal di periode sama tahun lalu perseroan masih mencatat laba sebesar Rp9,65 miliar. Meski begitu, pendapatan naik sebesar 4,98% menjadi Rp1,18 triliun dibandingkan Rp1,13 triliun pada Juni 2024. Jika dirinci seluruh pos pendapatan, SRAJ meningkat. Rawat inap terpantau naik menjadi Rp971,80 miliar dari Rp954,84 miliar. Begitu pula rawat jalan yang tercatat sebesar Rp638,60 miliar dari Rp559,57 miliar. Namun bahan pokok pendapatan turut membesar menjadi Rp726,37 miliar dari Rp693,70 miliar. Desain raca aset SRAJ naik dari Rp5,68 triliun per Desember 2024 menjadi Rp7,60 triliun di paruh pertama 2025. Namun liabilitas ikut melonjak tajam menjadi Rp6,12 triliun dari Rp3,84 triliun. Sementara total ekuitas turun dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,47 triliun. Berbagai sumber untuk IDX.